Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayathlaqu ra'sahu, sampai kepalanya hancur. Ya. Gimana? Ada batu besar jatuhkan ke kepala. Dan dia letakkan cantolan besi tersebut di ujung ya bibirnya di sini. Masukkan. Fayusharshiru shidqahu ila qafah. Lalu kemudian ditarik dan dirobek sampai ke tengkuknya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua hingga di siang hari ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang dengannya kita berharap dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabarnya kita berada di dalam majelis ilmu, bertambah ilmu kita dan bertambah juga amal kita, bertambah ilmu kita dan bertambah juga khasyah, khauf, ketakutan, cinta dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini adalah beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam Kitabut Ta'bir. At-ta'bir dari kata abbara yu'abbiru ta'biran, yang maknanya adalah penafsiran mimpi. Apa yang akan menjadi pembahasan kita adalah suatu hadis yang panjang yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dari apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mimpinya, dan itu dikabarkan kepada para sahabat. Dan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mimpi seperti kita. Mimpi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Apapun yang dilihat oleh para nabi dan rasul ketika mereka tertidur, itu adalah wahyu. Dan apa yang akan diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekian panjangnya hadis ini berporos pada apa yang beliau lihat dari azab siksa di alam barzakh. Jadi ini adalah hadis yang menceritakan kepada kita tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril dan malaikat Mikail, yang satu persatu per episodenya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan azab siksa di alam barzakh. Apa saja yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana bentuk siksaannya,
Ini yang akan menjadi tema pembahasan kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan lelahnya letihnya kita berada di majelis ilmu sebagai penambah berat mizan kita, kebaikan kita di timbangan akhirat biidznillah azza wa jalla. Jamaah sekalian dirahmati Allah tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Samurah ibnu Jundub. Kata Samurah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi." Adalah hal yang banyak ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Adalah ucapan beliau, "Hal ra'a ahadun minkum min ru'yah?" Apakah ada salah seorang dari kalian yang tadi malam bermimpi? Ini ucapan pertanyaan yang sering Nabi SAW tanyakan kepada para sahabatnya. Di riwayat yang lain yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam Kitabuz Zakah. Di situ dijelaskan oleh Samurah ibnu Jundub dalam lafaz, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau selesai salat, selesai mengimami salat, maka Nabi akan menghadap ke arah kita. Nah, makanya sunnahnya seorang imam itu setelah salat adalah menghadap ke jamaah. Ini adalah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tetap menghadap ke kiblat. Jadi setelah dia berzikir sebentar, dia langsung menghadap ke arah jamaahnya. Kemudian, faqala, Nabi bertanya, "Man ra'a minkumul lailata ru'ya?" Siapakah di antara kalian yang semalam bermimpi? Baik, kemudian dikatakan ya, dalam riwayat yang lain, bahwasanya pertanyaan ini, obrolan tentang mimpi, dialog tentang mimpi antara Nabi dengan para sahabatnya, ini banyak dilakukan setelah sholat subuh. Makanya di antara sunnah Nabi SAW, setelah sholat subuh itu tidak langsung pulang ke rumah, tapi nunggu sampai syuruk. Apa yang dilakukan? Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk berkomunikasi dengan para sahabat. Bersosialisasi, membagi ilmu, membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah di dalam masjid. Sampai kapan? Sampai syuruk. Dan di antara yang sering diobrolin oleh Nabi SAW dengan para sahabat adalah permasalahan mimpi. Baik, Nabi SAW bertanya kepada mereka, apakah ada seseorang di antara kalian yang semalam bermimpi? Qala fayaqussu alaihi man sya'allahu an yaqussa wa innahu qala dzata ghadatin. Maka orang-orang yang semalam bermimpi pun mulai satu persatu menyebutkan apa yang mereka lihat di dalam mimpinya. Dan pada suatu pagi Nabi SAW berkata kepada mereka, "Innahu atani lailata atiyan." Sesungguhnya semalam aku mimpi, kata Nabi, ini mimpinya Rasulullah. Aku mimpi semalam didatangi oleh dua malaikat. Wa innahuma ibta'athani, dan keduanya membangunkan diriku. Wa innahuma qala li, dan keduanya berkata kepadaku, intaliq, ayo ikut. Wa inni intalaqtu ma'ahuma, lalu kemudian aku bangun, aku berdiri dan aku ikut pergi bersama keduanya. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in. Ketika aku ikuti dua malaikat tersebut, sampailah kita pada seorang laki-laki yang sedang berbaring. Ya, terentang. Wa idza akhar, dan di sampingnya ada seseorang qaimun alaihi, sedang berdiri bi sakhratin, dengan membawa batu besar. Jadi ada orang yang sedang terlentang, kemudian sampingnya ada orang yang berdiri sambil megang batu. Wa idza huwa yahwi bi sakhrati li ra'sihi.
Lalu kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi lihat laki-laki yang tadi membawa batu itu, dia angkat batunya dan dia jatuhkan ke kepala orang yang sedang berbaring tadi. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fayathlaqu ra'sahu, sampai kepalanya hancur. Ya. Di mana ada batu besar jatuhkan ke kepala. Fayatahadhadu al-hajaru hahuna wa hahuna. Lalu kemudian batu itu setelah jatuh dia menggelinding. Kata Nabi SAW, fayatsba'ul hajar. Maka orang yang tadi bawa batu itu, dia kejar batunya yang tadi menggelinding itu, dikejar. Ketika dia kejar, fayakhudhuhu, dia ambil lagi, dia angkat. Fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kana. Nah, ketika dia kembali lagi ke tempat awalnya, kepala yang tadi sudah remuk, sudah hancur, itu kembali lagi utuh. Thumma ya'udu alaihi. Lalu kemudian dia ulangi perbuatannya. Dilempar lagi batunya ke kepala. Lalu kemudian batunya menjatuh, menggelinding, jatuh. Dia kejar lagi batunya, diambil lagi. Ketika nyampai di tempat yang pertama, kepalanya sudah utuh kembali. Begitu terus kata Nabi SAW. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marratal ula. Qala qultu lahumma. Ini pertanyaan yang pertama kali disampaikan oleh Nabi SAW kepada dua sahabatnya itu. Ya, dua orang yang menemaninya, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Subhanallah, kata Nabi, Maha suci Allah. Mahadani. Siapa dua orang itu? Nah, dari sini juga kita mengambil sunnah. Ketika seseorang itu melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang menakutkan, itu sunnahnya adalah mengucapkan subhanallah. Bukan masya Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang masuk perkara-perkara yang ajaib, maka dia katakan subhanallah. Seperti perkataan Nabi SAW kepada Abu Hurairah ketika Abu Hurairah dicari-cari sama Nabi SAW. Lalu kemudian Abu Hurairah datang dan mengatakan, wahai Rasulullah, tadi saya sedang junub. Makanya saya pergi untuk mandi dulu kemudian menemuimu. Apa kata Nabi? Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Maha suci Allah, sesungguhnya seorang mukmin itu enggak najis. Ini pengingkaran Nabi SAW dari apa yang dianggap benar oleh Abu Hurairah. Baik, Nabi katakan subhanallah. Mahadani, siapa mereka berdua? Apa kata malaikat Jibril dan Mikail? Qala li intaliq. Ayo. Lanjutkan. Fantalaqna, maka kami berdua pergi melanjutkan perjalanan kami. Fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafahu. Kami melanjutkan perjalanan dan kami sampai dan tiba pada suatu tempat di mana di situ ada seseorang yang sedang terlentang juga. Wa idza akharu qa'imun alaihi, dan di sampingnya ada seseorang. Yang dimana orang itu membawa bikallubin min hadid, cantolan besi seperti ini. Ya, cantolan terbuat dari besi. Wa idza huwa ya'ti ahada syiqqai wajhihi. Lalu kemudian laki-laki itu yang membawa cantolan besi itu dia mendekat ke orang yang sedang berbaring, ya. Dan dia letakkan cantolan besi tersebut di ujung bibirnya di sini. Masukkan. Fayusharshiru shidqahu ila qafah. Lalu kemudian ditarik dan dirobek sampai ke tengkuknya. Yang pertama. Yang kedua. Wa mankhirahu ila qafah. Dimasukkan lagi ke lubang hidungnya. Lalu ditarik lagi sampai masuk ke tengkuknya. Yang kedua. Dan yang ketiga, wa ainahu ila qafah. Dimasukkan lagi cantolan besi tadi ke dalam matanya, lalu ditarik sampai ke tengkuknya. Ini kejadian yang kedua ya. Tadi pertama dilempar ke batu, kemudian yang kedua dirobek pakai besi tajam. Mulutnya, hidungnya, matanya sampai ke tengkuk. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, "Tsumma yatahawwalu ilal janibil akhar." Kemudian orang yang tadi di sini pindah dia.
sebelah kiri. Setelah pindah ke sebelah kiri, ya, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwal." Lalu dia lakukan sebagaimana apa yang dia lakukan tadi di sebelah kanan. Masukkan di sini, tarik lagi sampai ke tengkuk, masukkan lagi di sini, tarik lagi sampai di tengkuk, masukkan ke mata, disobek, dirobek sampai ke tengkuk. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama yafruqu min dzalikal janibi hatta yasihha dzalikal janibu kama kana." Ya, sebelum dia selesai merobek yang bagian kiri, yang bagian kanan sudah utuh lagi. Sebelum selesai merobek yang sebelah kiri, bagian kanan itu sudah utuh kembali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ya'udu alaihi. Setelah selesai yang kiri, dia balik lagi yang ke kanan. Jadi sudah utuh ya. Dirobek lagi. Selesai sini, di sini udah utuh lagi, pindah lagi, dan begitu seterusnya. Fayaf'alu mithla ma fa'ala al-marrata al-ula. Qala qultu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Maha suci Allah. Ma hadan. Siapa dua orang ini? Yang satu merobek, yang satu disobek. Siapa mereka? Qala li. Maka kedua sahabatku itu berkata, intaliq, intaliq. Ayo jalan terus. Jadi sini malaikat Jibril dan malaikat Mikail tidak mau menjelaskan kepada Nabi SAW di awal perkara. Tapi nanti di akhir hadis akan dijelaskan. Ya. Oleh malaikat Jibril dan Mikail. Apa yang dilihat oleh Nabi? Siapa mereka dan kenapa mereka disiksa dengan siksaan tersebut? Fantalaqna fa'ataina ala mithli tannur. Lalu kami lanjutkan perjalanan kami sampai di suatu tempat. Di situ ada tungku yang sangat besar. Tungku yang sangat besar. Fa'idha fihi lagatun wa aswat. Dari luar tungku itu terdengar suara teriakan yang sangat kencang. Ramai di dalam tungku itu. Ramai sekali. Ya. Teriakan. Qala fattala'na fihi. Lalu kata Nabi SAW, lalu kami melihat ke atas tungku. Fa'idha fihi rijalun wa nisa'un urah. Dan ternyata, kata Nabi SAW, di dalam tungku itu terdapat laki-laki, ya, kaum laki-laki dan kaum perempuan. Ya, laki-laki, perempuan, semua dalam keadaan telanjang. Wa idahum ya'tihim lahabun min asfala minhum. Dan ternyata mereka ini sedang dibakar di dalam tungku itu dari arah bawahnya. Fa idza atahum dzalikal lahabu dawdaw. Ketika api itu menyulut dan menjilat tubuh mereka, barulah mereka berteriak kesakitan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya tungku itu, ya, bagian bawahnya lebar, sedangkan bagian atasnya itu mengerucut, sempit. Ketika api itu disulut, maka mereka, ya, berlomba-lomba untuk keluar naik ke atas. Hampir saja keluar, lalu kemudian apinya dipadamkan lagi dan mereka turun lagi. Dipanaskan lagi, naik lagi. Dipadamkan lagi, turun lagi. Seperti itu terus-menerus. Qultu lahuma. Katakan kepada mereka. Mahaula, siapa mereka? Walali. Lagi-lagi dikatakan kepadaku, intalik, intalik. Ayo lanjut. Ayo teruskan perjalanan kita. Fantalaqna. Kami lanjutkan perjalanan kami. Fa'ataina ala naharin. Sampailah kami kepada, ya, sampailah kami di sebuah sungai. Yuqal ahmar mithlad dam. Yang dimana warna dari sungai itu merah, bagaikan darah. Wa idza fin nahari rajulun sabihun yasbah. Kata Nabi SAW ketika dilihat di sungai itu, ternyata dari tengah sungai itu ada seseorang yang sedang berenang, berusaha untuk menepi. Ya, sedang berenang itu dengan sekuat tenaga. Berusaha untuk ke tepian. Lalu kata Nabi SAW,
Wa idza ala syattin nahari rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsiratan. Tetapi di tepi sungai itu ada seseorang yang berdiri dan dia sedang mengumpulkan, menghimpun batu-batu yang banyak. Kata Nabi SAW, wa idza dzalika as-sabihu yasbahu ma yasbahu thumma ya'ti dzalika alladhi qad jama'a 'indahu al-hijarata fayafgharu lahu fahu fayulqimuhu hajaran. Maka ketika orang yang berenang dari tengah sungai itu mendekat, sudah hampir sampai ke tepi, dilemparlah batu-batu yang sudah tadi dikumpulkan oleh orang yang berada di tepian itu pas di mulutnya, dilemparkan. Sampai kapan? Sampai orang itu di tengah sungai lagi. Ya, sudah hampir menepi sampai ke tengah sungai lagi. Kata Nabi SAW, "Fayantaliqu yasbahu thumma yarji'u ilaihi kullama raja'a ilaihi faghara lahu fahu fa'alqamahu hajaran." Dan begitu terus-menerus setiap dia berusaha untuk menepi, dilempar mulutnya dengan batu, berkali-kali sampai dia kembali lagi ke tempat awalnya. Qala qultu lahum, aku katakan kepada mereka berdua, yaitu Jibril dan Mikail, ma hadha, siapa mereka berdua ini? Qala li, dan keduanya berkata, intalik, ayo lanjutkan pergi. Fantalaqna, kami pun pergi, lanjutkan perjalanan kami. Fa'ataina ala rajulin karihil mar'a ka'akrahi ma anta ra'in rajulan mar'atan wa idza 'indahu narun yahushuha wa yas'a haulaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami melanjutkan perjalanan, sampailah kami di suatu tempat di mana di situ ada seseorang yang wajahnya sangat buruk. Bagaikan manusia dengan muka yang paling terburuk yang pernah kalian lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut, laki-laki yang buruk, menyeramkan ini mukanya, itu dia menyalakan api. Lalu kemudian dia berjalan di sekitaran api tersebut. Nabi SAW bertanya, "Mahal, siapa ini?" Qala li, dan mereka berdua berkata, intalik, ayo lanjut, ayo pergi. Fantalaqna, kami melanjutkan perjalanan. Fa'ataina ala rawdatin mu'tammatin fiha min kulli lawnir rabi'i. Wa idza baina dhahrai ar-rawdati rajulun tawilun la akadu ara ra'sahu tulan fis sama'. Kata Nabi SAW, ketika kami melanjutkan perjalanan, sampailah kami di sebuah taman yang rimbun. Di dalamnya nampak cahaya yang indah. Kemudian di tengah taman itu aku melihat seorang laki-laki yang sangat tinggi. Saking tingginya aku sampai hampir saja aku tidak bisa melihat kepalanya. Karena menjulang tinggi ke langit. Wa idza haula ar-rajuli min aktsari wildanin ra'aituhum qat, dan di sekeliling laki-laki tersebut banyak anak-anak kecil yang aku tidak pernah melihat anak-anak kecil sebanyak itu. Qultu lahuma, aku katakan kepada mereka berdua, ma haula, siapa laki-laki ini dan siapa anak-anak itu? Qala li intalik. Mereka kembali mengatakan, ayo lanjutkan perjalanan, ayo pergi. Fantalaqna fantahaina ila rawdatin 'azimatin lam ara rawdatan qattu a'zama minha wala ahsana. Kami melanjutkan perjalanan, sampailah kami di sebuah taman yang sangat luas. Dan di situ ada pohon yang sangat besar. Kata Nabi SAW, saya tidak pernah melihat pohon yang lebih indah dibandingkan pohon itu. Dan tidak pernah melihat pohon yang lebih besar daripada pohon itu. Jadi sangat besar dan sangat indah. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, irqa fiha, ayo naik ke atas. Fartaqaina fiha, lalu kami pun naik
ke atas. Fantahina ila madinatin mabniyatin bilabini dhahabin walabini fiddatin. Sampailah kami ke sebuah kota yang dibangun dengan batu yang terbuat dari emas dan perak. Fa'ataina babal Madinah. Kami mendatangi gerbang kota tersebut. Fastaftahna. Lalu kami minta untuk dibukakan pintu gerbangnya. Fafutiha lana, dibukakanlah bagi kami. Fadakhalnaha, lalu kami masuk ke dalamnya. Fatalaqqana fiha rijalun syatrun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in wa syatrun ka aqbahi ma anta ra'in. Di dalam kota tersebut kami disambut oleh orang-orang ya yang sebagian mereka berwajah sangat tampan. Dan sebagian lain wajah mereka buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala lahum, maka malaikat Jibril dan malaikat Mikail berkata kepada mereka, ini orang-orang yang mukanya buruk, ya, yang mukanya buruk. Idhabu faqa'u fi dzalikan nahar. Pergilah kalian, masuklah kalian ke sungai itu, ditunjuk sebuah sungai. Wa idza nahrun mu'taridun yajri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungai itu disifati oleh Nabi adalah sungai yang melintang dan airnya deras dan airnya itu sangat jernih. Fadhahabu fawaqa'u fihi. Lalu mereka ini orang-orang yang tadi wajahnya sangat buruk, mereka pergi ke samping sungai lalu kemudian menceburkan diri mereka ke dalam sungai. Thumma raja'u ilaina. Lalu kemudian mereka datang lagi kepada kami. Qad dhahaba dzalika su'u anhum. Ya, keburukan yang ada pada rupa wajah mereka itu seketika hilang. Fasaru fi ahsani suratin. Dan yang tadinya mereka adalah orang-orang yang buruk rupa, berubah menjadi orang-orang yang tampan. Qala li, maka kedua malaikat itu yaitu Jibril dan Mikail berkata kepadaku, hadhihi jannatu adnin. Ini adalah surga Aden. Tempat ini adalah surga Aden. Wa hadzaka manziluka. Dan inilah tempat kediamanmu wahai Muhammad. Qala, maka kata Nabi SAW, fasama basari su'udan. Lalu seketika aku melihat menoleh ke atas. Nabi memandang ke atas. Fa idza qasrun mithlur rababatil bayda. Ketika aku mendongakkan kepalaku ke atas, tiba-tiba aku melihat istana yang sangat besar dan sangat bersih, putih bagaikan awan. Qala li, mereka berdua berkata, hadzaka manziluka, itulah rumahmu wahai Muhammad. Itulah istanamu wahai Muhammad. Qultu lahuma. Dari sinilah baru kemudian Nabi SAW berdialog dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kata Nabi SAW, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati kalian berdua. Zarani fa'adakhulah. Lepaskanlah aku biar aku bisa masuk ke tempat itu. Karena dikasih tahu itu rumahmu wahai Muhammad. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi kalian berdua, lepaskanlah saya mau masuk ke sana. Qala ammal ana fala. Adapun sekarang belum waktunya wahai Muhammad. Wa anta dakhilahu, dan nanti kamu akan masuk ke sana. Tempat itu adalah tempat. Qultu lahum, aku katakan kepada mereka berdua, fa inni qad ra'aitu mundhul lailati ajaban. Sesungguhnya dari semalam saya sudah melihat perkara-perkara yang menakjubkan, perkara-perkara yang ajaib. Fama hadzal ladzi ra'aitu? Apa yang selama ini sejak tadi malam aku lihat? Tolong jelaskan kepada saya. Qala li, mereka berdua berkata, amma inna sanukhbiruka. Sekaranglah waktunya kami akan menjelaskan dan mengabarkan kepada Muhammad apa-apa saja yang telah kamu lihat dari tadi malam. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, kata mereka berdua, ammar rajulul awal. Adapun orang pertama yang kau lihat wahai Muhammad, alladzi ataita alaihi, yang kau datang kepadanya, yuthlagu ra'suhu bil hajar,
yang kepalanya itu dipukul, dilempar dengan batu yang besar hingga pecah. Fa innahu ar-rajulu ya'khudhul Qur'ana fayarfuduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Perhatikan. Kata malaikat Jibril dan Mikail, ini hadisnya sahih, ya. Ini hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini tidak ada keraguan akan kesahihannya. Jadi ini bukan cerita yang dongeng saja, enggak, ya. Ini cerita yang benar-benar diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita meyakini apapun yang diceritakan dan informasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hak. Kalau kita tidak percaya, berarti perlu dipertanyakan keimanan kita. Di orang, ini kisahnya, orang itu dia mempelajari Al-Quran, setelah dia paham isinya, dia paham maknanya, dia tolak makna dan isinya. Yarfud. Dalam riwayat yang lain disebutkan, farajulun 'allamahu Allahul Qur'an. Orang yang pertama ini adalah orang yang telah Allah ajarkan kepadanya Al-Quran. Fanama anhu bil-lail. Namun ketika di malam hari dia tidur meninggalkan Al-Quran. Walam ya'mal fihi bin nahar. Ketika di siang harinya dia tidak mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu hanya sekedar dipelajari saja. Malam tidak dibaca, siang tidak diamalkan. Ini riwayat yang ada di Sahih Bukhari juga, dalam riwayat yang lain. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Maka dia disiksa seperti itu sampai hari kiamat. Karena memang ini adalah azab yang ada di barzakh. Penantian sampai hari kiamat. Lalu kemudian ya, dikatakan walanamu 'anis salatil maktubah. Orang ini tidur ya dari sholat 5 waktu, sholat wajib. Jadi ini adalah isyarat bagi orang yang sering meremehkan waktu sholat hingga waktu itu keluar. Kalau ada orang yang banyak sekali, sering sekali meninggalkan sholat dengan alasan ketiduran, hati-hati. Berarti itu menunjukkan kelalaian dia dari mengagungkan waktu sholat di waktunya. Ini banyak yang kemudian, ya, terutama sholat-sholat subuh dan isya. Sebagian yang banyak melalaikan sholat subuh akhirnya keluar dari waktunya. Dia melaksanakan sholat subuh nanti di jam 6. Nanti di setengah 7 ketika bangun. Gitu ya. Begadang semalaman. Ada perkara yang mubah, ya, dia bergadang. Ada juga perkara yang haram. Akhirnya sholat subuhnya kelewatan. Dan itu tidak sekali dua kali. Menjadi rutinitasnya. Dia tidak memprioritaskan sholat. Terjadi begitu terus menerus. Maka di sini dikatakan yanamu 'anis salatil mafruḍah, dia tertidur dari salat 5 waktu. Baik. Jadi ini ada beberapa poin. Orang yang dilemparkan kepalanya dengan batu yang besar adalah orang yang dia mempelajari Al-Quran. Setelah dia tahu, dia tolak isi Al-Quran. Ini juga berlaku bagi orang yang menolak syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah tahu itu. Ini aturannya seperti ini. Ini syariatnya seperti ini. Bimbingannya seperti ini. Perintahnya seperti ini. Tapi kemudian dia tolak. Kemudian yang kedua adalah orang yang mempelajari Al-Quran tapi sekedar membacanya saja. Ketika dipelajari. Ketika dia sendirian di malam hari dia tidak baca. Ketika di malam hari tidak. Ketika di siang hari tidak diamalkan. Ya. Maksudnya membaca Al-Quran di malam hari itu apa? Salat malam. Membaca Al-Quran yang itu. Dia sudah pelajari. Kemudian yang ketiga adalah orang yang banyak meninggalkan dan lalai dari salat 5 waktu. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW. Dilanjutkan oleh malaikat Jibril dan Mikail.
Wa amma ar-rajulul ladzi ataita alaihi. Adapun orang laki-laki yang engkau datangi, yusharsharu shidquhu ila qafahu wa mankhiruhu ila qafahu wa 'ainahu ila qafah. Adapun orang yang kedua, yang engkau lihat ya, mulutnya disobek sampai ke tengkuknya, hidungnya disobek sampai ke tengkuknya, matanya yang disobek sampai ke tengkuknya. Fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi fayakdzibul kadzbata tablughul afaq. Dia adalah seorang yang dulu ketika di dunia, dari pagi hari dia keluar dari rumahnya, dia menyebarkan berita-berita dusta sampai berita itu ke seluruh penjuru. Orang yang suka menyebarkan berita hoax, berita bohong. Ini dikabarkan oleh Nabi SAW adalah orang yang akan disobek mulutnya sampai ke tengkuknya. Hidungnya dirobek sampai ke tengkuknya. Matanya dirobek sampai ke tengkuknya. Pendusta. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, fakadzabun, itu adalah orang yang pembohong, pembohong besar. Yuhadditsu bil kadzbati, dia berbicara dengan kedustaan. Fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq, yang kemudian kedustaan itu dibawa darinya hingga mencapai ufuk. Fayasna'u bihi ila yaumil qiyamah, dan itulah siksanya sampai nanti hari kiamat. Kemudian dilanjutkan oleh malaikat Jibril dan Mikail. Wa ammar rijalu wan nisa. Adapun kaum laki-laki dan kaum perempuan, al-urah yang telanjang, alladzina fi mithli bina'it tanur, yang mereka berada di dalam tungku api, fa innahumuz zunatu wazzawani, mereka itu adalah laki-laki pezina dan perempuan pezina. Ini adalah azab bagi orang yang melakukan zina dan dia mati dengan membawa dosa tersebut sebelum dia bertaubat. Wa amma ar-rajulu alladhi ataita alaihi yasbah. Adapun laki-laki yang kau lihat di sungai, yang dia berusaha untuk berenang ke tepian, findahar wa yulqamul hajara, lalu kemudian dilemparkan ke mulutnya dengan batu berkali-kali, fa innahu akilur riba, maka dia adalah pemakan harta riba. Ini adabnya. Berada di sebuah sungai, ngalir deras, dia berusaha untuk ke tepian, tapi sampai di tepian dilempari dengan batu sampai ke tempat awalnya lagi. Berusaha lagi ke tepian, dilempari lagi batu di mulutnya sampai kembali lagi ke tempatnya, dan begitu seterusnya. Wa amma ar-rajulul karihul mar'ah alladhi 'inda an-nar yahushuha wa yas'a hawlahu fa innahu malikun khazinu jahannam. Adapun laki-laki yang buruk rupa, yang wajahnya menyeramkan, yang dia menyalakan api, lalu kemudian berjalan di sekeliling api itu, maka ketahuilah oleh Muhammad, itu adalah Malik. Malaikat Malik, penjaga neraka jahanam. Wa amar rajulul tawilul ladzi fir raudati. Adapun laki-laki yang tinggi yang kau lihat di sebuah taman, fa innahu Ibrahim, maka itu adalah Ibrahim. Wa ammal wildanul ladzina haulahu fa kullu mauludin mata 'alal fitrah. Adapun anak-anak kecil yang kau lihat banyak sekali jumlahnya di sekeliling Nabi Ibrahim, itu adalah anak-anak kecil yang mati dalam keadaan fitrahnya. Jadi sebelum mereka balik, mereka sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Ya. Qala ba'dul muslimin. Maka sebagian sahabat ketika mendengarkan penyampaian itu dari Nabi SAW langsung bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wa uladul musyrikin, lalu bagaimana dengan anak-anaknya orang-orang musyrikin?
Karena mereka pahami, yang dimaksudkan oleh Nabi itu kalau anaknya meninggal dunia, bapak ibunya seorang muslim. Lalu bagaimana kalau bapak ibunya adalah orang-orang musyrik yang menyembah berhala? Bagaimana anak-anaknya ini? Kata Nabi SAW, wa auladul musyrikin. Dan anak-anak kaum musyrikin juga masuk ke situ. Kenapa? Karena mereka meninggal dunia dalam keadaan fitrah. Ya, belum balik mereka. Belum mukallaf. Maka Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, ya, kata Nabi SAW, bahwasanya seorang anak itu dia dilahirkan yuladu alal fitrah. Dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci, bersih. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi. Jadi kalau anak itu dia masih kecil, belum balik, meninggal dunia, masuk ke dalam surga. Tapi kalau kemudian dia sudah balik, dia sudah bisa memikirkan mana langkah yang harus diambil, apakah mengikuti agama kedua orang tuanya atau tidak. Lalu kemudian dia memilih tetap untuk berada di agama kedua orang tuanya. Disitulah baru dia akan dihisab. Tapi kalau sebelum itu, sebelum waktu balik, maka tidak ada hisab atasnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril dan Mikail berkata, wa ammal qaumul ladzina kanu syatrun minhum hasanan wa syatrun qabihan fa innahum qaumun khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an tajawazallahu anhum. Adapun orang-orang yang kalian lihat di sebuah kota, ya, yang kemudian sebagian dari mereka itu wajahnya tampan, kemudian sebagiannya wajahnya buruk, kemudian diperintahkan kepada mereka untuk masuk dalam sungai. Keluar dari sungai itu wajah mereka menjadi tampan. Kata malaikat Jibril dan Mikail, mereka itu adalah orang-orang yang mencampur adukkan amalan saleh dengan dosa. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan. Nah, ini di riwayat yang ini sudah selesai. Riwayat yang lain disebutkan. Fantalaqna hatta intahayna ila rawdatin khadra. Maka kami pun berjalan sampai kepada suatu kebun yang hijau, yang rindang, fiha syajaratun 'azimah. Di dalamnya ada pohon yang sangat besar. Wa fi asliha syekhun wa subyan. Dan di pangkal pohon itu ada seorang syekh, seorang yang sudah tua, dan anak-anak kecil. Wa idza rajulun qaribun minasyajarati baina yadayhi narun yuqiduha. Lalu kemudian di depannya ada api, ya, ada orang yang di dekat pohon itu, dia menyalakan api, kemudian dia berjalan di sekitar api tersebut. Fasa'ida bi fi syajarah. Lalu malaikat Jibril dan malaikat Mikail membawaku naik ke atas pohon. Wa adkhalani daran. Kemudian keduanya memasukkan aku ke sebuah rumah. Lam araqattu ahsana minha. Rumah tersebut, kata Nabi SAW, saya tidak pernah melihat ada rumah yang lebih bagus dibandingkan rumah itu. Fiha rijalun syuyukhun syababun wa nisa'un yusibyan. Di dalam rumah itu ada orang-orang tua. Di dalam rumah itu ada anak-anak muda. Di dalam rumah itu ada para perempuan, ada anak-anak kecil. Tsumma akhrajani minha. Kemudian keduanya mengeluarkan aku dari rumah tersebut. Fasa'ida bi syajar. Kemudian naik lagi ke atas. Fa adkhalani daran hiya ahsan wa afdalu fiha. Syuyukhun wa syabab. Naik lagi ke atas, diperlihatkan sebuah rumah yang lebih indah dan lebih besar dibandingkan rumah yang pertama. Di dalam rumah itu terdapat orang-orang tua dan anak-anak muda. Di akhir hadis dijelaskan oleh malaikat Jibril dan Mikail, Waddarul ula. Rumah pertama yang engkau masuki wahai Muhammad, hiya daru amatil mu'minin. Itu adalah rumah keumuman orang-orang beriman. Jadi yang tadi, ada perempuannya, ada anak-anak kecilnya, ada anak mudanya, ada orang-orang tuanya di situ. Wa amma hadhihi dar, adapun rumah yang kedua, yang di situ hanya ada orang-orang tua dan anak-anak muda,
kata malaikat Jibril dan malaikat Mikail, fadarus syuhada. Ini adalah tempat tinggal rumahnya para syuhada. Itu orang-orang yang mati ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana Jibril, dan aku adalah Jibril, wa hadza Mikail, dan ini adalah Mikail. Farfa ra'sak, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Farafa'tu ra'si fa idza fawqi mithlus sahab, dan ternyata di atas kepalaku ada seperti awan. Qala dzaka manziluk, itulah tempat tinggalmu wahai Muhammad. Qultu da'ani adkhul manzili, biarkan aku memasuki tempat tinggalku. Qala innahu baqiya laka umurun lam tastakmilhu falau istakmalta ataita manzilaka. Wahai Muhammad, sesungguhnya masih tersisa umurmu yang belum kau selesaikan. Jika engkau telah menyelesaikannya, kau akan mendatangi dan masuk ke dalam rumahmu. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ini adalah apa yang diceritakan oleh Nabi SAW berkaitan mimpi yang Nabi lihat. Dan sebagaimana apa yang kita sebutkan di awal, bahwasanya mimpinya Nabi SAW itu adalah wahyu, adalah hak. Tidak seperti mimpi yang kita lihat ketika kita tertidur. Dan di sini ada beberapa ancaman dari azab yang dilihat oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah orang yang mempelajari Al-Quran, lalu kemudian meninggalkan ajaran Al-Quran. Atau dia tidak mengamalkan Al-Quran. Atau dia tidak membaca Al-Quran di malam hari dan tidak mengamalkannya di siang hari. Begitu juga orang yang meninggalkan salat, entah itu dengan uzur tidur. Maka dengan lafaz hadisnya, fana ma'anis salatil mafruḍah. Sebenarnya kalau hanya sekedar tidur saja ini tidak ada masalah. Ya. Karena Nabi SAW sebutkan, rufi'atil aqlamu an thalath, 'anil naimi hatta yastayqidh. Pena itu diangkat dari beberapa orang. Di antaranya adalah orang yang tertidur sampai dia bangun, kata Nabi SAW. Tapi yang dipermasalahkan di sini adalah orang yang dia tidurnya keseringan. Sering meninggalkan sholat karena ketiduran. Dan ini menunjukkan akan satu dosa, yaitu dosa ghaflah. Lalai dari sholat 5 waktu. Kemudian diantaranya adalah zina. Dosa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan ini jelas. Seorang pezina, laki-laki maupun perempuan, di alam barzakh mereka akan dikumpulkan dalam sebuah tungku. Tungku itu dibakar dan mereka akan kepanasan. Mereka akan kebakaran. Mereka akan gosong di dalamnya. Sehingga mereka berteriak-teriak kepanasan. Kalau kita lihat bagaimana fenomena di zaman kita kali ini, maka kita akan melihat betapa mudahnya orang untuk melakukan perzinahan. Bab-bab pintu-pintu zina itu dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Seorang melalui handphonenya, dengan mudahnya dia bisa berzina. Ya, hanya melalui handphone. Mungkin kalau dulu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang lalu dia harus pergi ke sebuah tempat baru dia bisa berzina. Kalau ini tidak, melalui handphonenya dia bisa berzina. Di tempat di mana dia berada dia bisa berzina. Aksesnya begitu mudah. Maka dari sini kita dapat menyadari bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan melalui lisan Nabi SAW dalam hadis ini merupakan teguran bagi siapapun yang masih suka berzina. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari zina. Allahumma amin. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi SAW ya, adalah orang yang memakan harta riba. Azabnya jelas. Dalam barzakh mereka akan dilempari dengan batu dan mereka hanya dapat berusaha berenang ke tepian, dilempari batu, berenang lagi ke tepian, dilempari batu lagi. Baik, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan melanjutkan kajian kita di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.